Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Irnawati, NIM 1121111131 dari kelas MA 21 BS1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah berpikir kritis oleh Bapak Halipi Hazizan SPT MM. Pada tugas mata kuliah berpikir kritis ini diminta untuk menanggapi tentang konferensi pers paket kebijakan ekonomi, akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di kantor Kemenko Perekonomian pada hari Senin 16 Desember 2024 lalu di Jakarta. Hal ini bertepatan pada keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN 12% yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 ini. Dikutip dari Tempo.co Jakarta yang mengatakan bahwa pemerintah resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% mulai dari 1 Januari 2025. Tetapi pemerintah juga memberikan beberapa stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50% hingga bantuan beras untuk masyarakat miskin. Tentunya hal tersebut sesuai dengan amalan Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan yang telah dijadwalkan sebelumnya bahwa tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025. Itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi tersebut. Nah, kemudian tanggapan saya mengenai keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN 12% di konferensi pers pada tanggal 16 Desember 2024. Ini ada beberapa yang saya ambil dan beberapa poin yang akan saya tanggapi. Yang pertama yaitu dampak kenaikan PPN tersebut terhadap konsumsi dan daya beli masyarakat. Pastinya karena kenaikan PPN 12% ini dapat memberikan dampak seperti inflasi yang berlangsung karena harga barang dan jasa, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Namun, pemerintah memitigasi efek tersebut dengan pembebasan PPN untuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan juga gula. Kemudian pemerintah juga memberikan diskon PPN untuk tepung terigu, gula, industri, dan minyak kita. Serta pemerintah juga memberikan bantuan langsung berupa pembagian beras 10 kilo untuk rakyat miskin, dimulai pada saat berlakunya PPN per 1 Januari 2025 tersebut. Tantangannya di sini adalah resiko terjadi inflasi terutama pada sektor yang tidak dapat pengecualian pajak akan menambah beban pada konsumen dengan harga dan jasa non-esensial dapat diperkirakan akan naik yang dapat mengurangi daya beli masyarakat tersebut, terutama di kalangan yang berpenghasilan rendah. Tetapi ada juga dampak positifnya yang bisa kita ambil, yaitu bisa mengurangi tekanan pada kelompok rentan sehingga tidak boros. Meskipun keberhasilan kebijakan ini tergantung pada efektivitas distribusi bantuan dan pengawasan di lapangan tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah stimulus untuk masyarakat. Nah, di sini selain pemerintah menaikkan PPN 12%, pemerintah juga memberikan mitigasi cara-cara untuk memitigasi hal tersebut supaya masyarakat tidak kaget akan naiknya PPN 12% itu dengan stimulus yang diberikan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat
yang berpenghasilan rendah cukup strategis dengan beberapa stimulus yang diberikan seperti pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, kemudian PPN ditanggung pemerintah, serta bantuan langsung berupa beras 10 kilo. Namun, hal ini tidak luput dari plus minusnya. Sekarang kita akan bahas untuk minusnya. Di sini minusnya adalah bantuan tersebut hanya sementara dan tidak cukup untuk mengatasi dampak yang berkepanjangan dengan kenaikan PPN yang pastinya tidak hanya pada waktu tertentu saja. Jadi memang hal tersebut pemerintah sangat diperlukan untuk mempersiapkan mekanisme lanjutan agar daya masyarakat tetap terjaga. Untuk poin yang ketiga yaitu insentif UMKM. Di sini ada peluang dan juga tantangannya. Apa saja yang menjadi peluang dan tantangannya untuk poin yang ketiga ini? Mari kita simak. Untuk yang pertama, jadi kebijakan pemerintah untuk memperpanjang insentif pada PPh final 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai 4,8 miliar per tahunnya dan pembebasan PPh untuk omset di bawah 500 juta. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor ini. Kemudian tantangannya yang paling utama adalah satu, kapabilitas UMKM-nya, karena tidak semua UMKM mampu naik kelas meskipun insentif perlu pendampingannya dan akses pasar yang lebih baik. Kemudian ketergantungan pada insentif. Jadi insentif yang jangkanya panjang dapat menciptakan ketergantungan dan daya saing UMKM di pasar bebas. Tentunya hal ini juga menjadi poin paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah supaya tidak adanya daya saing yang tinggi antara para UMKM untuk tetap eksis di harga PPN yang naik hingga 12%. Kemudian poin yang keempat adalah insentif untuk sektor dan industri strategis. Nah, di sini pemerintah akan memberikan berbagai insentif untuk mendorong sektor industri seperti PPN DTP untuk properti yang memberikan dorongan kepada pasar properti khususnya rumah di bawah 5 miliar yang berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi. Kemudian poin yang kedua adalah subsidi mobil untuk listrik dan hibrida. Nah, ini upaya sejalan dengan komitmen transisi energi supaya tidak terjadi dampak yang buruk terhadap udara yang ada di kota besar ini, terutama seperti yang kita tahu bahwa pencemaran udara di kota besar sudah semakin memarak. Nah, kemudian hal ini menjadi solusi yang paling penting dan paling utama yang dianggap menjadi hal paling utama untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara tersebut dengan menciptakan mobil listrik yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Ini menunjukkan keberpihakan pada sektor strategis, tetapi evaluasi menyeluruh perlu untuk memastikan bahwa insentif benar-benar memberikan dampak luas pada ekonomi, bukan hanya segmen-segmen tertentu saja. Kemudian untuk poin yang kelima adalah efektivitas diskon listrik. Nah, pada kali ini pemerintah memberikan diskon 50% untuk pelanggan daya 2200 watt ke bawah pada Januari hingga Februari tahun 2025. Nah, hal ini menjadi langkah tepat sasaran untuk melindungi daya beli rumah tangga yang kecil. Namun langkah ini bersifat sementara sehingga bisa jadi ini tidak menjadi solusi untuk kedepannya karena PPN yang akan terus naik. Hal ini tidak cukup untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kenaikan PPN tersebut. Kemudian poin yang keenam,
adalah komunikasi dan transparansi. Nah, dari kenaikan PPN ini dan program stimulus yang perlu diasosiasikan secara luas agar masyarakat dapat menerima manfaat dan kompensasinya. Selain itu, pengawasan distribusi bantuan pangan dan insentif lainnya harus diperketat untuk menghindarkan penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran terhadap insentif dan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan adanya kenaikan PPN yang menjadi 12% pada 1 Januari 2025 ini. Keseluruhan kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dari kenaikan PPN menjadi 12% ini bisa jadi menjadi pro dan kontra, ada juga plus dan minusnya. Mungkin menurut pemerintah tujuannya baik untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi hutang negara, tetapi dari banyak kalangan, jika kita sebagai kalangan menengah ke bawah atau dengan berpenghasilan yang rendah, dengan kenaikan PPN yang menjadi 12% ini tentunya menjadi satu problema. Jadi masalah yang sangat besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pendapatan yang tinggi dan cukup untuk mengikuti aturan pemerintah dengan mengikuti kebijakan bahwa PPN menjadi 12% per 1 Januari tahun 2025 ini. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan bahwa stimulus yang akan diberikan pemerintah itu bukan termasuk bantuan dalam jangka panjang seperti itu. Jadi tahun-tahun atau mungkin bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Februari itu kita pasti akan sangat kesusahan untuk mengikuti aturan pemerintah dengan PPN yang naik seperti itu, karena beban dari pembiayaannya akan bertambah, sedangkan pendapatan kita juga mungkin akan stuck di situ-situ saja. Kemudian dijelaskan juga bahwa pemerintah akan memberikan bantuan subsidi ataupun potongan untuk listrik sebesar 50%, itu juga hanya berjangka waktu 2 bulan saja. Jadi Januari dan juga Februari, bulan-bulan selanjutnya pastinya kita akan di harga yang sama dan dengan PPN yang sudah naik itu. Pastinya dengan kita yang masyarakat berpenghasilan rendah atau berpendapatan rendah, pastinya kita akan sangat kesusahan, karena seperti yang kita tahu bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia belum mencapai sesuai dengan kriteria untuk dikatakan menjadi sebuah negara yang maju, karena rata-rata pendapatan per kapita di Indonesia cukup rendah. Nah, kemudian untuk masalah subsidi yang diberikan untuk mobil listrik, nah itu ada pro dan kontranya juga, karena seperti yang kita tahu bahwa mobil listrik itu kan tidak semua masyarakat Indonesia memiliki. Jadi hanya beberapa atau mungkin belum banyak orang yang memiliki mobil listrik di negara ini. Nah, mungkin tujuan dari pemerintah bagus untuk mengurangi emisi dari karbon yang memang sekarang ini marak menjadi perbincangan, karena emang terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, itu udaranya sudah cukup tercemar dan itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Nah, mungkin tujuan dari pemerintah selain untuk mengurangi emisi karbon, juga untuk menaikkan
pendapatan negara yang dimana semua ataupun pengendara-pengendara yang memiliki mobil secara tidak langsung dihimbau untuk mengganti kendaraannya menjadi kendaraan yang berbasis listrik, jadi tidak perlu menggunakan BBM lagi. Mungkin karena memang tujuan pemerintahnya itu. Kemudian kalau untuk pemotongan PPN dan juga pembebasan PPN untuk 1% yang ditanggung oleh pemerintah itu hanya di awalan saja, bukan di jangka panjang. Otomatis kan nanti di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Februari kita harus mengeluarkan budget untuk PPN yang lebih tinggi lagi, karena sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwasanya PPN akan naik per 1 Januari 2025 menjadi 12%. Itu sudah diatur dan sudah dibicarakan secara langsung waktu itu dan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tentukan. Walaupun seperti yang kita tahu bahwa tujuan pemerintah mungkin bagus untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menaikkan PPN menjadi 12%, tetapi tentunya untuk kita jika negara kita masih negara yang berkembang dengan pendapatan per kapita yang cukup rendah, dengan PPN yang sangat tinggi 12%, itu perlu dievaluasi lagi ke depannya supaya ke depan tidak menjadi beban ataupun menjadi kerugian bagi masyarakat banyak karena PPN yang sangat tinggi tersebut. Karena otomatis walaupun jadi masyarakat Indonesia mengurangi daya beli yang mungkin dianggap tidak terlalu penting untuk kebutuhan primernya, tetapi seperti yang kita tahu bahwasanya kita harus mengikuti aturan negara yang sesuai dengan ketentuannya, seperti kenaikan PPN, seperti himbauan-himbauan yang dihimbau oleh pemerintah. Tetapi kembali lagi ke poin yang aku bicarakan tadi di awal, kalau seperti yang kita tahu bahwa negara kita itu adalah negara yang berkembang dengan pendapatan per kapita yang cukup rendah, belum mencapai rata-rata untuk dikatakan menjadi sebuah negara maju. Nah, itu kan menjadi sebuah problem juga, di mana pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat supaya bisa mengikuti aturan-aturan pemerintah serta menjadi tolak ukur ketika sebuah negara dikatakan sebagai negara yang maju, seperti itu. Dampaknya dari kenaikan PPN ini pasti dipastikan mungkin awal-awal akan bukan menjadi masalah, karena memang seperti pemerintah akan memberikan beberapa stimulus atau bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pastinya belum akan terasa, tetapi ketika bulan-bulan selanjutnya akan berjalan, otomatis kita akan merasakan betapa beratnya untuk mengikuti aturan-aturan pemerintah dengan kenaikan PPN tersebut. Pasti nanti harga untuk beras, tepung, dan kebutuhan pokok itu akan naik jika mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Tetapi dikatakan bahwa seperti bahan pokok itu untuk beras, gula, tepung itu tidak akan naik, jadi mengikuti PPN yang sebelumnya yaitu 11%. Kemungkinan besar itu menjadi istilahnya seperti menjadi celah atau mungkin menjadi menjadi celah untuk kita bisa bernafas sejenak sebelum kita harus menghadapi tingginya PPN yang
menjadi 12% ini. Menurut saya, jika kalaupun semisal PPN menjadi 12%, tapi program kerja dari pemerintah benar-benar dilaksanakan, seperti memberikan makan gratis setiap hari kepada anak-anak sekolah ataupun ibu hamil ataupun ya stunting-stunting yang ada di Indonesia ini, saya rasa itu solusi yang paling baik kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan supaya tidak ada terjadinya kemiskinan ataupun ya keterpurukan kepada masyarakat karena naiknya PPN tersebut. Jangan sampai kenaikan PPN ini justru menjadi sebuah ancaman ataupun bencana bagi kita-kita yang memang memiliki penghasilan rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan pokok seperti beras, sehingga banyak sekali anak-anak yang justru seharusnya dia bisa bertumbuh kembang secara baik jadinya menjadi terhambat karena orang tua ataupun dari keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhannya masing-masing. Kita menjadi seorang mahasiswa harus smart, harus pintar dalam menghadapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini. Jangan konsumtif, mari kita kurangi untuk membeli-beli sesuatu hal yang tidak penting karena ke depan kita akan mengalami lebih lagi krisis ekonomi yang akan terjadi di Indonesia. Jadi jangan boros, jangan melakukan pembelian yang memang tidak perlu dibeli. Apalagi PPN sudah naik menjadi 12%, itu sudah menjadi peringatan bahwasanya kita sebagai seorang masyarakat Indonesia harus pandai-pandai untuk mengatur keuangan supaya tidak kalah dengan keadaan. Nah, secara keseluruhan, kebijakan ini mendikasikan pendekatan integrasi pemerintah dalam menaikkan tarif PPN sambil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, keberhasilannya juga sangat diperhatikan tergantung pada implementasi yang terjadi di lapangan. Ketika semuanya itu berjalan dengan baik, otomatis tidak akan menjadi kendala apapun. Tetapi jika ternyata kenaikan PPN ini ternyata justru di tengah-tengah jalan menjadi bencana ataupun menjadi penghambat bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadinya banyak kemiskinan, kelaparan, dan mengakibatkan banyak sekali penderitaan di masyarakat. Nah, itu yang akan menjadi PR pemerintah untuk terus memberikan seperti memberikan pengawasan yang cukup supaya kebijakan tersebut itu tepat dengan sasarannya. Kemudian efektivitas programnya juga kita harus disertai dengan pengawasan untuk memastikan bantuan insentif tersebut sampai di beberapa tujuan-tujuan tertentu seperti yang UMKM, yang seperti yang di UMKM, kemudian di sektor-sektor industri mencapai dengan benar-benar membutuhkan dari beberapa sektor-sektor tersebut. Nah, selain itu, kenaikan PPN menjadi 12% merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Nah, seperti yang kita tadi bicarakan bahwa mungkin tujuan dari pemerintah adalah untuk menaikkan pendapatan nasional dan mengurangi hutang negara. Tetapi kembali lagi, apakah hal tersebut sebanding dengan kebijakan pemerintah dengan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia? Namun, pentingnya bagi kita untuk terus memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang transparan, sehingga tidak ada yang namanya insentif tersebut tidak sampai ke sektor UMKM, ataupun insentif tersebut ataupun bantuan tersebut tidak sampai di tujuan-tujuannya, seperti mungkin tujuannya di masyarakat yang kurang mampu dengan pendapatan rendah, tetapi ternyata insentif tersebut tidak sampai. Jangan sampai hal tersebut terjadi dan memicu banyak sekali kontra di kebijakan pemerintah saat ini. Kemudian kita juga harus ikut selalu memantau apakah dari anggaran tersebut akuntabel,
agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Meskipun kenaikan ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, pelaku usaha, dan sektor lainnya, kita juga perlu melihatnya sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat stabilitas negara. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif tanpa memberikan beban yang terlalu besar kepada kelompok rentan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya harus menjadi PR pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai di UMKM, sampai di masyarakat miskin, beras tersebut juga sampai, subsidi yang diberikan juga sampai, kemudian bantuan dari potongan PPN-nya juga sampai. Kita harus memastikan bahwa dari beberapa hal yang sudah dibicarakan oleh pemerintah itu sampai dan sesuai dengan yang dikatakan. Nah, kita semua di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menyikapi perubahan ini dengan baik sambil terus mendorong dialog dan solusi yang konstan untuk kemajuan bersama supaya kita kedepannya bisa menjadi negara yang lebih maju dengan pendapatan per kapita di negara kita semakin meningkat. Bukan berarti dengan PPN yang naik justru kita selalu berpikiran bahwa pemerintah akan menyengsarakan rakyat. Tetapi kita harus melihat lagi ke belakang bahwasanya mungkin tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan stabilitas negara, meningkatkan pendapatan negara untuk mengurangi hutang negara yang cukup banyak. Yang tujuannya untuk menaikkan akred menjadi negara yang maju, tidak hanya berkembang saja. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkembang saja dari tahun ke tahun dan memiliki hutang negara yang banyak. Apalagi dengan banyaknya oknum-oknum dari beberapa orang yang memang bahkan pejabat pemerintah yang melakukan banyak sekali korupsi yang memang selama ini tidak diketahui oleh pemerintah pusat. Pada saat pemerintahan Prabowo Gibran ini diharapkan pemerintah akan lebih jeli untuk melihat dari sisi-sisi yang memang mungkin banyak sekali saat-saat kemarin pada pemerintahan sebelumnya tidak menjadi fokus, tetapi karena memang hutang negara itu tergantung pada masyarakat ataupun pada pemerintah-pemerintah yang menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Ketika seorang pemerintah tidak bisa pandai untuk mengetahui ataupun jeli terhadap anak-anak buahnya, yang ternyata anak-anak buahnya memberikan beban negara ataupun merugikan negara hingga ratusan triliun, itu sangat disayangkan. Sedangkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengalami kelaparan, stunting, bahkan ada banyak yang mengalami kemiskinan yang cukup tinggi. Maka dari itu negara kita susah untuk menjadi negara maju karena dari pemerintah sendiri mereka tanpa mempunyai rasa bersalah mereka mengambil hak-hak dari masyarakat yang seharusnya itu menjadi hak masyarakat di sekitar. Harapan saya dengan kenaikan PPN yang menjadi 12% ini justru bukan menjadi beban bagi masyarakat-masyarakat tertentu karena tingginya dari bahan-bahan pokok yang diputuskan oleh pemerintah, tetapi stimulus ataupun berbagai bantuan-bantuan itu juga harus dipastikan sampai ke tangan masyarakat yang memang seharusnya menerima bantuan tersebut, seperti beras, seperti potongan PPN untuk pelaku-pelaku UMKM dengan nilai yang di bawah 4,8 miliar per tahunnya, seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan dan sangat diperhatikan oleh pemerintah supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menjadi kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan. Karena seperti kita tahu bahwa rakyat Indonesia sudah cukup lama untuk menderita karena banyaknya pemerintah-pemerintah yang tidak melihat, tidak mau mendengar bahwa kita ini butuh untuk disupport dengan berbagai hal yang memang ketika kita tidak bisa bersaing dengan negara ataupun dengan berbagai kalangan, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan, kemampuan, skill itu sangat dibutuhkan untuk negara saat ini. Karena kalau kita tidak punya skill, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya gelar, otomatis kita akan kalah dengan keadaan. Kita tidak akan bisa bersaing dengan negara yang saat ini memang ya sudah menjadi negara yang istilahnya bisa dibilang dengan menjadi negara yang
daya saingnya tinggi. Apalagi negara kita ini negara yang kaya akan sumber daya tetapi tidak pandai untuk mengelolanya. Jadi kita membutuhkan banyak sekali masyarakat atau mahasiswa ataupun pelaku-pelaku yang memang bisa dibilang mampu untuk menjadi bagian dari negara untuk memajukan negara itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tanggapan saya mengenai kenaikan harga PPN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.